di Indonesia ini kebanyakan orang nggak mau prosesnya, mau resultnya. Gitu. Dari mulai anak-anak muda sampai mungkin investor-investor kita itu seperti itu. Dimana proses itu yang penting. Growing pain-nya itu yang penting. Gitu. Dan menurut saya, balik lagi Pak, itu ekosistem dan itu sesuatu yang kita sebagai satu negara harus bisa pelajari bersama. Proses ini yang harus kita lalui. Inilah Endgame. Teman-teman, hari ini kita kedatangan Nita Kartikasari, CEO, founder dari Kaya.id. Nita, thank you. Thank you, bisa Pak. datang di acara kita. Thank you for having me. Kita ngobrol deh Ya. mengenai Anda lahir di mana, masa kecil, terus gimana bisa, nggak tahu gimana kecantol dengan UMKM. Oke. Silakan. Jadi saya lahir di Jakarta, Pak. Ya. Gitu. Kemudian saya saya di Jakarta aja sih gitu sebenarnya. Tapi saya itu anak tunggal, Pak. Oke. Gitu. Jadi Orang tua, profesi? ibu saya itu pegawai negeri di Departemen Pertanian. Papa itu public accountant. Gitu. Terus ya saya tuh mungkin ini kali ya Pak. Jadi saya nggak mau lah ngikutin bapak atau ibu saya gitu, finance atau apa. Kayaknya saya harus belajar sama Pak Gita tentang finance. Oh enggak, kebalikan. Saya harus belajar dari Anda. Gitu, jadi ya udah terus. Nah karena waktu itu saya anak tunggal Pak, jadi itu saya ikut banyak kegiatan gitu. Karena ibu saya mau saya banyak bergaul sama orang kali ya. Gitu, saya ikut macam-macam lah gitu dari SD sampai SMP. Nah sampai waktu itu saya juga ikut di SMP itu saya ikut pramuka. Kompetitif Pak, emang dari dulu passion for winning. Betul. Sempat mewakili Indonesia lagi. Akhirnya saya mewakili, jadi kita ikut pertandingan gitu sampai DKI, terus habis saya mewakili Indonesia ke Amsterdam untuk Jambore Dunia waktu SMP. Usia berapa? Oh, oke. Waktu Usia SMP. berapa? I think it's 15, 14, 15. Gitu. Itu pertama kali sebenarnya saya keluar negeri, Pak. Gitu. It was amazing aja gitu. Di sana saya ketemu banyak orang, saya belajar. Itu di situ saya ngerasa bahwa ternyata karena saya anak tunggal kali ya, Pak. Jadi saya di situ ngerasa bahwa oh ternyata the world is not evolve around me. There is so many things bigger than me. Humble down. There is so many things bigger than me gitu. Terus begitu saya pulang karena saya dekat sama orang tua saya, mungkin saya cerita ya. Mungkin di situ jadi bapak saya dapat inspirasi kayak aha gitu. Kayaknya anak ini mesti dikirim ke luar negeri deh gitu. Supaya dia bisa benar-benar independen dan nggak manja gitu. Karena saya cucu pertama perempuan di keluarga bapak saya, keluarga ibu saya. Saya cucu pertama di keluarga bapak saya. Kebayang dong Pak? Wow. Right? That's why I thought that the world itu goes around me aja gitu. Akhirnya bapak saya mikir ya udah dia kayaknya mesti keluar negeri tapi jangan kuliah karena udah telat nanti takutnya gitu. Waktu itu saya sampai tanya waktu itu convince ibu gimana ya? Ibu kan pasti lebih berat ya Pak apalagi anak perempuan. Ya bapak saya cuma bilang kalau kita meninggal besok anak ini survive nggak? Gitu. Nilai-nilai apa aja yang ditanam di Anda dari orang tua? I think ibu saya tuh selalu bilang you have to be good with people. Gitu. Saya jadi sedih deh. Gitu jadi kayak kalau misalnya kita tuh harus baik sama orang gitu. Kalau misalnya kita tuh harus punya good intention with people gitu. Tuh kan bapak gitu sih. Jadi inget mama. Oke. Jadi kayak pokoknya kita harus baik sama orang gitu. Kita nggak boleh menyepelekan orang gitu dia bilang. Siapapun orang itu gitu. Misalnya kayak tukang parkir nih gitu. Jangan pernah anggap dia itu mereka itu di bawah kita gitu. Suatu hari kamu pasti akan butuh orang-orang ini gitu. Misalnya nih, kamu kenapa-napa di jalan, mungkin mereka akan tolongin kamu gitu. Jadi jangan pernah anggap siapapun yang kamu temuin itu. What goes around comes around. Yes, dan jangan pernah anggap siapapun yang ketemu kamu itu below you gitu. Gitu. Terus itu kalau papa sih lebih kepada kayak kamu as a woman you have to be independent gitu, harus to be strong gitu. Dan dari dulu orang tua saya selalu bilang kalau misalnya papa mama nggak akan ada yang bisa ngurus, nggak ada yang mau ngurusin kamu gitu. Walaupun om kamu, tante kamu semua sayang sama kamu, tetap you have to be by yourself gitu. It's about you.
Ya udah Pak, jadi SMP rencananya terus kuliah gitu, terus bapak saya bilang nggak deh SMA aja gitu. Jadi waktu itu saya negotiate. Saya keterima di SMA 8 loh Pak gitu. Iya, SMA bagus tuh, the sekolah best bagus. school gitu. Iya. At least saya ngerasain lah setahun di situ Iya, gitu. iya. Akhirnya papa bilang ya udah boleh setahun. Habis itu saya pindah Pak, tapi ke US gitu, saya sendirian. Terus jadi saya berangkat pun nggak ditemenin orang tua saya Pak. Lebih karena Anda atau orang tua untuk Anda berangkat ke Amerika? I think my parents. Oke. Karena at that time tuh saya lagi seneng-senengnya ya Pak. Maksudnya umur segitu punya banyak temen. Ya. I think it's my comfort zone aja gitu tuh di Jakarta gitu. Apalagi SMA kan. Biasanya kan orang kalau keluar negeri tuh kuliah. Right, gitu. Ya udah terus akhirnya saya berangkat ke sana, saya di SMA and I think it's my turning point aja sih Pak. Gitu. Saya karena di sekolah saya itu karena yang tadi saya bilang jadi sekolah saya tuh di Secaucus di mana sekolah saya itu kebanyakan itu orang-orang yang sekolah di New York itu udah menikah, mereka tinggal di situ. Jadi teman-teman, teman-teman saya tuh anak-anaknya orang KJRI, anak-anak orangnya Garuda gitu, yang memang itu ya. Gitu. Yang lainnya tuh benar-benar orang sana lah gitu. Ada yang orang Italy, orang Spain. Karena kan New York itu melting pot banget kan Pak. Gitu. Ya udah akhirnya saya banyak belajar di situ sih bahwa mereka itu punya pikiran yang nggak cuma sekarang gitu, tapi it's actually 2 and 3 years ahead gitu. Dan mereka sangat menghargai perbedaan, and mereka nggak akan kepo gitu. Tapi if you ask for help, they will help. All of my friends actually helped me a lot in many things gitu, kayak gitu. So saya melihat bahwa nggak ada culture shock waktu tiba di sana? Lumayan Pak, karena kan waktu zaman saya itu kalau nggak kayak sekarang semuanya tuh bahasa Inggris gitu ya Pak ya. Jadi waktu saya mau keluar negeri itu saya sekolah di LIA doang Pak. Persiapannya tuh itu aja itu gitu. Mendingan saya dulu cuma nonton film cowboy aja. Sih. Kayak gitu, tapi saya tuh dulu suka banget kayak nonton film sama musik gitu Pak. Jadi dari dulu tuh emang saya suka kalau musik luar negeri itu saya catat tuh liriknya gitu. So I actually learn from that juga gitu. Jadi so many obstacle banget gitu. Terus bapak saya bilang pokoknya saya cuma kasih kamu biaya sekolah ya gitu. If you want to hang out with your friends, kalau misalnya mau kayak liburan ya kamu harus kerja gitu. I learn respect from people. Gitu, terus kemandirian juga. Kemandirian saya belajar banget Pak, saya belajar untuk bisa mandiri dan saya belajar bahwa the only person yang bisa ngangkat diri kita adalah diri kita sendiri dan yang bisa membuat kita happy adalah kita sendiri gitu. Kita nggak bisa expect orang lain untuk membuat kita happy ataupun expect orang lain melakukan apa yang kita pikir harus kita lakukan gitu. Itu hal-hal yang saya pelajari juga sih Pak selama di sana gitu. Terus college di ya terus saya masuk NYU gitu. Sekolah bagus. Jadi waktu 98 tuh Pak, ibu saya nelfon, krisis di sini gitu. Kamu pulang deh ikut UMPTN. I was like, hah? Aku bilang, Mom, ikut UMPTN. My friends itu belajar UMPTN kayak it's like. Terus di sini saya tuh dapat beberapa offer gitu Pak dari NYU, dari Arizona State University. Kemudian saya mau dapat dari NASA. Karena dulu kan di waktu di SMA 8 kan matematikanya susah ya Pak. Sampai sana kan matematikanya is not that complicated gitu. Jadi saya tuh selalu dapat nilainya tuh bagus-bagus. Dulu kan kalau di US tuh selalu ada kayak nilainya 100 tapi nanti ada extra points gitu. Saya tuh selalu dapat 110. 120 gitu. Jadi waktu itu ada something yang saya pikir NASA tuh luar negeri angkasa luar kayak interesting banget gitu. Jadi sempet tuh waktu ada college ini di sekolah tuh mereka juga datang, akhirnya saya apply iseng-iseng aja sih Pak. Ternyata diterima. Cuma masalahnya nggak gampang loh. Ya, alhamdulillah terus habis itu tapi mereka ada kontrak gitu Pak, nggak bisa. Kayak jadi if you working with us tuh kayak ada kayak some contract terus udah gitu kayak gitu lah Pak pokoknya. Saya ngomong sama ibu saya no way. Gitu. Saya kirim kamu ke sana bukan berarti terus antum kamu nggak balik ya gitu. All of that gitu. Akhirnya my mom bilang, kamu bisa balik nggak gitu? I think it's time for you to come back deh gitu. Segala macem. Terus aku pikir ya udah deh. I think
ya udah saya balik deh gitu. Karena Krismon juga. Karena Krismon juga kan Pak, karena Krismon juga udah segala macem. 99, Ya it was very tough gitu. Terus ibu saya ya udah deh saya balik, akhirnya saya transfer ke UPH. Saya lulus, saya sempat kerja di beberapa tempat, tapi I think tempat yang benar-benar membuat saya itu jadi punya pikiran sebagai entrepreneur dan seorang profesional yang profesional banget juga itu di P&G sih. Gitu. Dan itu cukup internasional pengalamannya kan, dikirim kemana-mana. Kan? Betul. Jadi waktu Asia itu, Tenggara. ya waktu itu saya di Jakarta dulu. Waktu itu PR manager waktu itu title-nya. Tapi kan saya background-nya sebenarnya marketing juga karena sebelum di situ saya di L'Oreal, pegang L'Oreal profesional untuk marketing. Wow. Gitu. Terus waktu itu saya bercandanya gini. Waktu di L'Oreal bilang, kok ngapain mau pindah ke P&G? No, I want to learn lain lagi gitu. Karena kalau di P&G, saya ngurusin dari mulai pantat bayi, Pampers, sampai mukanya Susan Bahtiar SK2. End to end. End to end gitu. Oke, udah akhirnya saya ke situ. Terus I think the good thing about P&G itu kan mereka memang memberikan ruang buat semua talentnya itu untuk do whatever they can do untuk sebuah brandnya Pak ya. Jadi kayak dan I have great mentors di sana, mentor saya amazing, yang kemudian membuat jadi kayak nggak ada yang namanya job desk. It's all about end of result, and you can do whatever untuk making the result even better gitu. I think di situ juga saya belajar entrepreneurship. Gitu. Waktu itu I think I was taking care of Pantene, Olay, Pampers juga gitu. But I think yang salah satu milestone-nya itu memang Pantene bisa jadi ini apa maksudnya the leading market juga gitu. Setelah itu ada opening di Thailand. Waktu itu untuk Southeast Asia, untuk brand communications, it was a new role gitu. Udah gitu biasa kan di P&G compete with others candidates. Alhamdulillah saya mewakili Indonesia untuk berangkat ke sana gitu. Itu ada berapa orang Indonesia sih di P&G? Di Southeast Asia waktu itu? Langka sekali pasti ya? Iya, lumayan sih Pak, gitu. 5, 10, 100? No. Bisa dihitung jari? Bisa dihitung jari. Less than 10. Oke. Less than 10 I think. Luar biasa. Ya. Luar biasa. Gitu. Ya udah terus saya pindah ke sana. I remembered my first one-on-one sama brand marketing director-nya saya waktu itu, orang India namanya Pankaj Duhan. I was ready dengan buku dan segala macam. Okay, so what do you want me to do? Terus dia cuma ngeliatin saya, dia bilang, what do you want to do? Dia bilang, this is a new role. We were fine without you. So you tell me what you can do differently in here with your new position. Bagus. And then, what did you say? I was like, stop for a few minutes. Saya kayak, okay, I'll be back to you in 2 weeks time. Okay. Gitu. Jadi I have to talk with everyone, kayak orang Thailand, everybody untuk learn everything, do all the research, do survey by myself, talk to my boss di Singapore dan segala macam to get understanding. Abis itu ya udah terus saya ketemu dia lagi gitu. Terus saya bilang, oke, gini deh, kalau marketing itu kan ngomongin tentang own media nih, iklan dan segala macam gitu kan. Nah, what I will do adalah gimana caranya orang-orang di luar brand kita gitu talking about us. Gitu. Karena gini saya bilang, kalau saya bilang nih with you Pankaj, oh Nita tuh keren banget, baik, kind, smart, you wouldn't believe me. Tapi if you hear it from many people, kayak misalnya aku bilang Sam Kim waktu itu the country manager, Sam Kim say, hey Pankaj, Nita is very good. And my boss Victoria Grape said, Pankaj, Nita is very good. And then other people say Nita is very good. Then you believe I am good. So that's what I'm going to do here. Not bad. Testimonial independent. It was crazy, gitu. But I think I learned about mentality ya Pak. Karena my mentor itu semuanya sama saya give tough love. Nggak ada yang baik-baik. Kalau misalnya saya bagus, mereka akan bilang you did a great job. Kalau misalnya saya salah, mereka duluan yang akan marah.
dibanding yang lain gitu. Anda ngerasa kemajuan Anda tuh lebih karena kritik atau pujian? Kritik, Pak. Oke. I think Menarik. ya, kritik itu penting. Dan itu yang men-shape our mentality. Either we bounce back from it Ya. atau we run away from it. Oke. And I choose to bounce back from it gitu. Karena at the end of the day, Pak, in the real life, paling pujian it's only 10%. Probably less. Less, right? 90% is your failure and critics. Ya. Gitu. Banyak yang nggak sadar bahwa they're opposite sides of the same coin, kegagalan dan kesuksesan. Exactly, Pak. Ya kan? Gitu. I don't think that if saya nggak ngelaluin semuanya itu, saya bisa seperti sekarang dan punya guts untuk founding a company apa ya. Ya. Saya nggak yakin saya bisa sih gitu. Then a major turn of event di Singapura, ya kan? Cerita. Iya, jadi saya di Southeast Asia itu alhamdulillah berhasil gedein Head and Shoulders. It was interesting stories. Saya sempat ribut sama global karena I want to change the whole strategy of Head and Shoulders waktu itu. Orang teman saya di global telepon bilang, you crazy man. Karena saat itu P&G itu kan TV company banget ya Pak. Yeah. Iklan tuh harus di TV gitu. Kita harus massive, kita harus win di TV. But at that time tuh udah ada perubahan ke digital gitu. So I say we need to change. Karena Head and Shoulders ini nggak growing karena the target consumer is not on TV anymore. Saya bilang we need to change it. Jadi waktu itu saya kerja sama brand manajernya orang India juga. We have to fight. Oke, saya fight ke global for this and you for di sini gitu. Saya fight sampai akhirnya kita meeting berkali-kali sampai akhirnya saya terakhir ngomong sama bos saya ngomong gini. Victoria Great at that time, orang Inggris. You know what? Let's do this. Give me 3 months. If I fail, I resign. Because saya bilang saya tuh terngiang-ngiang kata-katanya Sam Kim, waktu itu country manager di P&G. Nita, kamu nggak akan punya result yang beda kalau misalnya kamu melakukan sesuatunya sama. Yeah. Impossible, dia bilang. Kalau kamu mau punya result yang beda, kamu harus melakukan sesuatu yang berbeda. Gitu. Dan kalau misalnya kamu share ideas to us, the bosses, terus kita dengan gampangnya bilang, oke, setuju. Berarti dia bilang, konsepnya tuh nggak terlalu membuat bagus, nggak akan membuat breakthrough. Karena sesuatu yang breakthrough itu akan membuat orang tuh, oh, I'm not comfortable with this. Gitu. Akhirnya, are you sure? Dia bilang, yakin nih ya, lu 3 bulan kalau nggak sukses mau resign. Aku bilang, iya. Give me 3 months. Alhamdulillah Pak. Gitu. Akhirnya saya dipindahin ke Singapura, I think because of that. Untuk ngurus Asia Pasifik. Gitu. Berapa lama di Singapura? 1,5 tahun. Saya tuh di Asia Pasifik itu ngurusin Asia Pasifik udah kayak pramugari soalnya Pak. Oke. Ke Jepang, ke Australia, ke sini, ke sana, segala macam itu kayak paling saya tuh di apartemen sebulan kayak bisa dihitung pakai jari lah gitu. Yeah. Karena travel banyak, karena ngurusin banyak itu kan traveling kan. Dan karena consumer goods kan kita banyak harus ketemu konsumen gitu kan, saya harus understand konsumen gitu. Nah kemudian saya tuh, terus mama tuh datang ke Singapura gitu, kelihatannya baik-baik aja, cuma saya kira kok ibu saya kurus banget ya gitu. Ternyata beliau sakit kanker paru, begitu stadium 4 gitu. Udah saya kerja udah nggak fokus ya Pak. Terus akhirnya, I think saya juga sempat make a few mistake juga karena saya nggak fokus. I think, you know what, I just need to taking care of my mom. Karena waktu itu ibu saya bilang, saya tahu waktu itu bilang, Mom mau nggak kalau misalnya pindah ke Singapura aja gitu, dokter lebih bagus dan segala macam. Nggak mau, karena masih keluarga banget ya, I wanna be with my family gitu. Ya udah akhirnya aku balik ke Jakarta, begitu balik ke Jakarta, terus ya udah ibuku ada yang nelfon kebetulan. Jadi salah satu bekas orang P&G juga itu dulu jadi stafnya Pak Ahok. Ayu Kartika, terus nelfon kayak ini tertarik nggak gitu untuk bantu. Datang aja dulu. Kan saya dulu nggak terlalu suka pemerintahannya. I don't think I'm interested gitu. Lagi pula saya mau sabbatical dulu lah gitu. Ya udah terus habis itu saya akhirnya ngobrol sama ibu saya bilang
kenapa kamu nggak datang aja ke balai kota gitu? I think you should come. Ya setidaknya kalau kamu nggak suka kerjaannya, kamu bisa foto katanya gitu sama gubernur. Banyak yang pingin foto sama Pak Gubernur. My mom being my mom gitu. Akhirnya ya udah datang dan ternyata I was surprised dengan apa yang saya lihat di sana. Ya udah Pak, langsung saya mulai hari itu juga. Wow. Gitu. Nanganin apa? Is doing business untuk PTSP, beresin PTSP. Jadi saat itu PTSP masih belum kayak sekarang ini gitu. Ya udah saya akhirnya ngurusin PTSP itu dan segala macem. Itu sampai akhirnya bapaknya selesai. Terus habis itu saya ditawarin, waktu itu ada beberapa offer balik ke Singapura juga. Saya dapat offer dari Google, Singapura. Saya dapat offer dari Disney. Wow. Saya agak tergoda Disney sebenarnya, Pak, karena tukang nonton film. Kayak ini lucu banget ya gitu. Kayak Disney, wow gitu. Those are great offers. Iya, terus habis itu akhirnya saya pikir, no, I don't know, hati saya bilang, I think you should be here, gitu. Ya udah, saya pikir saya di Jakarta dulu deh. I think I need to, maksudnya mesti beresin semua juga. Abis mama meninggal kan papa kasihan juga ya. Saya harus kayak fokus ke situ dulu gitu, beresin semuanya. Saya nggak bisa langsung pergi gitu. Saya pikir ya udah ya kayak gitu. Saya sempat kerja di local company juga, di Combiphar. Habis itu saya waktu itu ada, jadi saya tuh yang terus tuh Pak UMKM saya gemes banget gitu karena pada saat saya banyak interview dengan UMKM itu yang mereka bilang itu adalah kita tuh nggak tahu Mbak gimana cara gedenya gitu ya, kita jualan aja gitu, tapi kita nggak kalau ditanya besok mau gimana ya kita nggak tahu, pokoknya hari ini kita jualan aja gitu. Padahal produknya kan bagus-bagus banget gitu Pak, dan mereka bilang ya kenapa nggak ngerjain marketing, Bu? Waktu itu kan karena saya orang marketing dan branding gitu. Gimana caranya gitu? Nggak ngerti gitu. Dan kalau misalnya saya hire consultant, bakal Mbak, kalaupun saya bisa bayar, ntar habis konsultannya kasih tahu saya suruh A, B, C, D, E, F, G, saya ngerjainnya nggak ngerti. Gitu. Kalau misalnya saya hire marketer profesional, nggak ada yang mau Mbak kerja buat UMKM. Kalau misalnya saya hire agency, nggak bisa Mbak saya bayar retainer fee. Di situ tuh kayak bergejolak di my head gitu loh Pak, kayak berapa lama prosesnya? Sampai itu ya Pak, 2 years? No kidding. Wow, lama tuh. 2 years Pak. Karena kan I'm from professional ya Pak, maksudnya saya kan bukan entrepreneur gitu sebenarnya. It was 2 years. Saya ngomongin tentang ide. At that time, saya tuh ngomongin tentang ide. Jadi dari 2016, mungkin 1,5 tahun lah Pak ya. Karena saya ngediriin Kaya.id itu 14 Februari 2018. Gaya, Valentine's Day, my love for Indonesia. Cheesy, but I was thinking it bener-bener waktu itu gitu. Jadi mungkin 1,5 tahun ya Pak. Karena saya kan 2016 balik ke Jakarta kan. Jadi 1,5 tahun lah saya mikirin itu. Saya waktu itu at that time saya ngomong sama, kayak ada kali saya ngomong ide saya ke 20 orang. 18 bilang, you crazy. Ngapain lo ngurusin UMKM, Nit? Gitu. Udahlah, lo balik aja ke Singapura kek. Atau, ya udah lo sekarang kan juga jabatan lo juga udah bagus gitu. Ngapain sih ngurusin UMKM, gak ada duitnya? Gitu. Cuma 2 orang yang bilang, I think you should do it. Satu, Pak Richard Sambera, which is now my partner. Komisaris kita juga. Yang kedua adalah Ibu Titi. Dia itu sekarang di awal itu beliau jadi angel investor saya. Dia bilang, Nita, if you want to do this, I will put my money. Saya bilang, really Bu? You that sure? Dia bilang, yeah, because I know you and I think you can make it. Kalau Pak Richard bilang, Nit, saya kenal kamu tuh selalu punya ide gila gitu. And so far your crazy ideas works. I think this is works gitu. Karena dan saya mikir, oke, kayaknya memang I have to do this gitu, bikin business incubator untuk UMKM, tapi nggak cuma kasih. Kalau sekarang kan banyak kan Pak, business incubator itu kan bilangnya business incubator, tapi sebenarnya mereka cuma kasih training gitu. Yang kita lakukan itu benar-benar kita kurasi, kemudian kita yang do marketing semuanya gitu Pak. Gitu, kita acak-acak lah, kita packagingnya sampai kita masukin sekarang. Alhamdulillah mereka semua ini sudah bisa ditemukan di supermarket kayak Kemchick, Grand Lucky dan segala macam gitu. Luar biasa. Ini semua ya? Ya, Pak.
Wow. Gitu. Jadi yang kita lakukan ada UMKM masuk kita kurasi, yang punya kita ajak ngobrol dan segala macam. Dan yang kita lakukan itu adalah sharing revenue sama mereka. Jadi mereka nggak bayar apa-apa sama kita di awal. Okay. Jadi artinya saya yakinkan mereka kalau misalnya kita Dan nggak ini bagus, dituntun selama berapa lama? kita biasanya 3-5 tahun, Pak. Wow. Gitu. Bagus. Jadi we are the marketing and the Oke. branding Jadi and the nggak one sales. off gitu ya? Ya, the Oke, sales bagus of them. Jadi mereka fokus ke produk. Karena memang UMKM itu jagoannya produk, Pak. Yang tadi saya sempat cerita sama Bapak mengenai 2 UMKM di Bali yang saya gabung jadi 1. Gitu. Bisa, Pak. And amazing produknya. Proses seleksinya gimana? Jadi di awal itu saya juga sempat mikir nih gimana cara ngomongnya ya gitu. Tapi mungkin karena saya udah sempat kenal beberapa UMKM, saya ngobrol, banyak aja gitu Pak UMKM yang Referral. Iya. Ya. Jadi banyak banget yang datang. Alhamdulillah sampai sekarang itu kita nggak pernah kayak kekurangan. Alhamdulillah. Jadi kita sampai diundang ke Bali, kita diundang Jawa Timur, kemana-mana gitu. Biasa. Untuk ketemu UMKM itu gitu. Dan di Bali itu kita punya ini juga yang akhirnya kita kerjasama dengan salah satu grupnya Medco, mereka yang bantuin kita juga di lapangan. Nah, tapi kita yang brandingin sehingga kita bekerja sama langsung dengan petani sangeh, Pak, di Bali tahun lalu pada saat mereka lagi ambruk-ambruknya untuk beras organik. Iya. Dan ini sudah mendapat sertifikasi dari dari Eropa dan Australia, kualitasnya. Artinya kan produk-produk kita tuh luar biasa, Pak. Berapa sekarang yang lagi dibina atau dibantu? Kita sekarang untuk yang benar-benar branding secara branding sendiri, Pak, yang kayak gini individual brand yang kita gedein, itu sekitar 20. Okay. Tapi kalau misalnya yang micro, sekarang kita punya namanya Kaya Halal Market, Pak. Okay. Di dalam digital, di dalam Tokopedia. Karena kan gini, Pak, I think masuk ke digital itu UMKM masuk ke digital atau e-commerce itu gampang, Pak. Tapi yang sukses itu susah. Betul. It's not just masuk gitu. Dan kita itu aimingnya adalah pada saat produk-produk kita ini masuk ke Tokopedia ataupun Shopee gitu ya. Gak apa-apa ya nyebut brandnya? Gak apa-apa. Gak apa-apa ya, Pak. Walaupun oke deh. I'm sorry ya. Jadi nanti bisa beep gitu. Paling dihitemin aja. Iya. Enggak. Di beep gitu ya. Jadi kalau masuk e-commerce, Pak, kita tuh harus jadi official store atau jadi mall. Ya. Dan alhamdulillah produk-produk kita sudah jadi seperti itu gitu. Oke. Kita punya satu produk, Pak, yang sebelum. Sorry, kalau yang mikro berapa? Yang mikro itu kita sekarang ada Ratusan? Ribuan? ratusan, masih ratusan. Oke. Tapi kita lagi growing lagi nih, Pak, untuk yang mikro. Jadi mikronya itu, jadi gini Pak, mikronya itu kita masukin dulu nih ke Kaya Halal Market. Kita punya kayak market di dalam Tokopedia gitu. Di situ dulu. Nah, nanti kalau ini sudah mulai gede, baru kemudian kita keluarkan. Tapi kalau untuk yang small medium kayak mereka, itu langsung kita bikinin brand baru, brand sendiri. Yang Anda bantu ini kan intinya untuk kepentingan branding kan? Branding marketing ya. Ya. Apa yang menjadi common denominator dari seluruh 30 atau ratusan yang Anda bantu? Sebelum saya bantu. Iya, yang menjadi apa ya, muara kesuksesan? Open-minded. Open-minded. Oke. Ya. Oke. Karena basically pada saat mereka masuk ke kita acak-acak sih, Pak. Ya. Dari mulai COGS-nya kita acak-acak, kita beresin. Pricing kita benerin, packaging kita benerin. Wow. Mereka kita ajarin cara berpikir 3-5 tahun ke depan, this is your business. Potensial bisnisnya segini, Pak. Produk Bapak itu potensial bisnisnya segini. Kompetisinya segini, competitionnya segini. Gitu. Luar biasa. Dan sekarang saya punya tim anak-anak muda Indonesia. Governance-nya gimana? Kadang-kadang Anda bisa memberikan masukan nggak mengenai permutasi Iya, Pak. kepengurusan? Yes. Jadi kita UMKM kita itu malah ada yang benar-benar buku keuangannya dikasih ke kita. Wow. Dan yang seperti itu, Pak, itu berkembangnya luar biasa. Iya. Setuju sih. Jadi UMKM kita ada satu namanya Arbit, anak muda 2, itu sampai bukunya dikasih ke kita ajarin mereka cara ngitung COGS, ini nggak boleh kayak gini segala macam, kita benerin. Consumer segmentation-nya kita benerin, karena dulu itu mereka cuma aiming buat, itu kayak smart home gitu Pak. Mereka aiming cuma untuk anak-anak muda aja. Yeah. Saya bilang dan itu kompetisi, saya bilang competition kalian itu semuanya ke situ. Sedangkan ini ada lower hanging fruit, di mana mature yang mereka itu lebih punya uang, dan mereka lebih ngerti kayak gini, dan mereka mau spend money. Akhirnya kita pindah Pak ke situ, dan mereka mau. Itu di pandemi Pak, itu growing 264%. Wow.
Jadi waktu sebelum dipegang kita di tahun pertama mereka cuma 1 miliar, itu udah bagus banget. Wow. Begitu kita pegang itu mereka 1 tahun jadi 4,8 miliar. Tahun ini setiap bulan minimum 500 juta. Wow. Oke, cerita sedikit deh. Ini berapa karyawan yang terlibat dari seluruh UKM yang Anda bina? Saya punya 40 anak-anak. Enggak, di perusahaan UKM ini ada berapa? Di perusahaan yang terlibat? UKM. Bukan di Kaya bukan di Dora Kaya Adi ya. Wow, petani aja udah ratusan ya Pak. Oke. Petani ratusan. Barista itu yang coffee liquor itu juga puluhan. Kemudian Kasarnya ribuan ada nggak? kayaknya ribuan belum ya Pak, Belum. tapi mungkin di atas 500 ya. Oke. Dari seluruh 30 perusahaan Yes, itu. ya. Kalau yang tadi, yang Kaya Mart-nya itu? Oh, Kaya Mart itu Oke lah, stakeholders yang terlibat atau terkait ini berapa nih? maksudnya gara-gara kita gitu ya Ah. semua. Oh, itu sih mungkin lebih dari 1.000 Pak. Oke. Kalau itu saya yakin lebih dari Oke. 1.000. Nah ini kan kuncinya, oke lah kalau kita lihat universe UMKM, tenaga kerjanya ini kan 125 jutaan. Ya. Gimana nih untuk meng-scale up success story kayak begini? Nah, kita sekarang lagi bikin sesuatu sebenarnya Pak. Iya. Gitu. Karena kita udah belajar selama 3 tahun dan kita tahu bagaimana caranya juga untuk ini bisa scale up. Iya. Dan kemudian juga ini bisa akhirnya jadi kayak saya maunya nantinya kayak .id itu bisa jadi ekosistem Tuh. untuk men-scale up ini gitu Pak. Iya. Dimana kita bisa connect juga dengan produsen, dengan dengan barang mentah misalnya. Kayak sekarang tim saya juga lagi coba untuk kerjasama dengan Tani Hub. Misalnya distribusi kita juga bekerja sama dengan beberapa hal. Misalnya kita juga kerjasama Mapan gitu untuk distribusi dan sebagainya. Jadi kita sekarang lagi bikin ekosistem itu Pak untuk scaling up everything gitu. Dan juga dengan marketing dan brandingnya. Kita lagi menyiapkan sesuatu Pak, surprise nanti Bapak saya kasih tahu kalau sudah launch, it's gonna be soon. Dan ini bakal game changing untuk scaling. I think it's going to be game changing for scaling. Karena di situ kita memaksa mereka untuk belajar berpikir bahwa sebagai UMKM kita harus berpikir bagaimana produk kita itu bisa beda dengan yang lain. Karena gini Pak, menurut saya kenapa sih kok saya bisa membangun UMKM? Karena UMKM itu consumer goods. Ya. Consumer goods itu bosnya konsumen. Betul. Bukannya investor, bukannya banking, it's consumers. So if the consumers love your product, like that, gitu. Jadi memang, nah itu yang kemudian sebenarnya saya mau memberikan insight kepada semua stakeholder yang ada yang berhubungan dengan UMKM. UMKM itu consumer goods. It's sukses atau tidaknya mereka itu ada di tangan konsumen. Jadi bagaimana caranya supaya UMKM itu sukses? Kita harus banyak mempertemukan mereka dengan konsumennya. Iya. Gitu. Supaya feedback loop-nya komplit, sempurna. Pak. Betul. Ya. Karena at the end of the day yang membuat mereka berhasil itu adalah konsumen. Ini kalau akses ke financing gimana mereka? Nah, Anda berperan nggak untuk menjembatani? Iya Pak. Dengan Jadi apakah itu investor atau lembaga keuangan atau apa gitu? iya, jadi kita tim saya baru survei Pak. Jadi survei antara UMKM yang dipegang dengan Kaya.id dan UMKM yang belum dipegang. Iya. Ternyata Pak, dari survei tersebut, dua-duanya itu sama-sama berpikir bahwa yang membuat mereka tidak bisa berkembang adalah yang ini bisnis strategi, marketing branding, baru finance. Yang ini juga sama. Marketing branding, kemudian baru finance. Yang berbeda adalah yang non UMKM, kebanyakan bilang mereka tidak punya motivasi dan tidak yakin mereka bisa sukses. Menarik. Yang dipegang Kaya.id, 100% mengatakan, I'm sure saya jadi gede dan saya akan sukses. Luar biasa. Gitu. Survei ini baru banget Pak dikondak sama tim saya bulan ini. Gitu. Jadi semua yang dipegang Kaya.id bilang saya bisa sukses dan saya yakin bisa sukses. Nah, they just need a chance. Yes, they just need a chance gitu. Nah, mengenai tadi Bapak ngomong tentang finance, menurut saya ini menarik sekali. UMKM itu kalau saya bisa jujur kan terjepit ya Pak. Terjepit antara bank
dengan visi. Ya. Gitu. Banking ini at the end of the day, walaupun membantu UMKM, ada KUR dan segala macam, di lapangan pun mereka tetap minta kolateral. Ya. Karena bank memang seperti itu, Pak. Kita nggak bisa salahin banknya, nggak bisa salahin aturannya gitu. Ya. Walaupun cuma BPKB motor, tapi UMKM pun kadang-kadang nggak punya BPKB motor. Motor aja masih nyicil. Ya. Di satu sisi ada visi yang memang lebih seksi terhadap startup. Mereka melihat UMKM sebuah, Ya. ya kalaupun mereka bantu ya kasihan aja lah gitu. Ya. Gitu. Nah, sedangkan sebenarnya the real hero untuk UMKM konsumen. Oke. Nah, ini yang kemudian akan kita bangun juga Pak nanti di ekosistem yang akan kita launch segera ini. Bagaimana sih supaya konsumen ini banyak ketemu nantinya dengan... Jadi belum ada satupun yang sudah mendapat fasilitas. Sudah Pak. Pinjaman Jadi kita kerjasama dengan grupnya BAV. Okay. Ada beberapa yang memang sudah mendapatkan pinjaman kayak KIS, bukan pinjaman justru Pak. Jadi KIS ini itu mendapatkan obligasi konversi. Oke. Gitu. Balista itu juga mendapatkan obligasi konversi. Yeah. Tapi yang agak-agak non konvensional. Yang kayak gitu Pak. Tapi yang konvensional belum ada ya? Belum Pak, karena memang agak sulit secara tidak langsung. Ya itu Pak tadi saya bilang UMKM itu terjepit antara bank dengan visi. Ya gitu. Nah justru Pak sebenarnya yang kita dapatkan itu kebanyakan adalah angel investor. Jadi kalau ada project baru, biasanya saya ngobrol nih sama beberapa orang yang saya tahu mau jadi angel investor. Mau nggak invest ini? Nanti kita present ke mereka. Nah, biasanya mereka tuh Pak. Dan sebenarnya UMKM itu kalau angel investor itu udah cukup sih Pak. Karena kan mereka cuma perlu modal untuk awal. Selama konsumen suka barangnya. Exactly. Itu semuanya jadi muter dan itu cepat. Jadi sebenarnya yang mereka perlu itu sebenarnya hanya angel investor. Nah ini sebenarnya edukasi juga yang mau saya kasih gitu. Harus banyak sekali angel investor yang mau. Kalau sekarang kan saya masih teman-teman dekat saya nih, mau nggak gitu. Tapi kalau misalnya nanti berapa sih typical investment size? Maksimum 1M Pak. Okay. Untuk UMKM. Yang paling kecil berapa? 200 juta. Okay. Hanya untuk modal awal biasanya. Dan itu cuman one off atau sekali aja terus cukup ya? Biasanya gitu. Lepas landas. Yes. Oke. Cukup satu kali. Karena kan biasanya gini Pak, mereka biasanya punya modal untuk bikin 10 produk. Begitu di marketing dan brandingin sama kami, jualannya 100 produk. Mereka kan jadi butuh Pak yang 100 produk ini. Tapi kan kemudian setelah kita benerin keuangannya, harga jualnya, against COGS dan segala macam, jadi lebih sustain. Karena akhirnya kan uangnya muter, gitu. How do you market this? Gimana Anda bisa menyuarakan ke orang yang punya 200 juta, 1M untuk membantu? I mean, your voice has credibility kan? Iya. Nah itu gimana tuh untuk bisa lebih disuarakan? Nah ini salah satunya di sini ngobrol sama Bapak. That's one of it. Okay, sorry. Nggak, maksud saya kayak nggak emergency dia. I think this one is one of it gitu. Tapi at the moment memang saya yang itu tadi Pak, saya ngobrol sama teman-teman saya. Dan karena mereka melihat produknya, wow, UMKM bisa kayak gini ya. Udah ini nih, daripada uang saya taruh di bank, di deposito. Tuh. Saya apalagi kalau growth-nya bisa 100-200%. Betul. Beberapa tahun pertama, iya kan? Iya Pak, gitu. Ya udah saya taruh di sini deh gitu. Mungkin pertama saya angel investor, setelah itu saya masuk. Dan ini semuanya cash flow positive, profitable? Alhamdulillah cash flow positif Pak. Luar biasa. Gitu. Oke. Ini kita udah ngalamin pandemi kan, 16-17 bulan terakhir ini. Banyak sekali yang kesulitan. Ya kan? Dan cerita deh mengenai siapa atau gimana mereka ini bisa survive. Dan nggak mungkin mereka bisa survive tanpa dilakukannya adaptasi atau adjustment. Coba deh diceritakan. Itu tough ya Pak ya, maksudnya tough karena kan kita benar-benar shutting down ya. Dan tapi kan ini semuanya dialami orang seluruh dunia ya Pak. Dari perusahaan besar sama perusahaan kecil. Alhamdulillah UMKM ini semuanya tuh sudah masuk ke dalam
digital ecosystem. Ya. Gitu. Nggak ada yang tidak melakukan digitalisasi. Nggak ada survive yang selama tidak, ini? Pak. Dari seluruh klien atau mitra kalian? Nggak ada, Pak. Nggak ada, oke. Iya, gitu. Jadi semuanya itu sudah di digital ecosystem, dan kita menggunakan itu sebagai suatu advantage ya Pak ya. Karena gini Pak, perusahaan besar pun pada saat pandemi mereka gagap di digital kan Pak. Yeah. Apalagi perusahaan-perusahaan yang mereka merasa, wah saya di offline udah juara kelas kok. Gitu. Jadi sebenarnya UMKM dan perusahaan besar masuk ke digital di saat yang sama. Yeah. Yeah. Gitu. Dan saya selalu bilang UMKM itu harusnya bangga sekarang. Kalau kalian sudah Tokopedia, kalian sejajar dengan perusahaan-perusahaan besar lainnya. Kalau sudah official store atau sudah jadi mall. Karena itu adalah the highest ranking. Kalau kita masuk Plaza Indonesia, saya bilang, dulu kan masuk terus brand-brand gede gitu kan. Betul. Nah sekarang kalian itu kayak gitu anggapannya. Masuk Plaza Indonesia, sejajar nih sama brand-brand gede, tapi di digital. Gitu. Nah, pada saat perusahaan besar dan perusahaan kecil mulai dari titik yang sama masuk ke digital, Pak. Menurut saya itu adalah advantage yang dimiliki oleh produk-produk UMKM partner kami. Dan untungnya mereka tuh dari awal memang sudah bisa menunjukkan keterbukaan. Iya. Ya kan? Ya. Untuk mereka yang mungkin nggak ngerti mengenai digitalisasi. Betul. Dikarenakan bekal tadi dalam konteks keterbukaan. Open-minded, betul Pak. Mereka bisa kan melakukan adaptasi. Betul Pak. Ya. Jadi pada saat kami itu ketemu UMKM, kami interview ownernya dulu biasanya Pak. Ya. Kalau kita sudah lihat bahwa beliau owner ini tidak punya keterbukaan tadi, biasanya kita tidak akan teruskan. Ya. Karena buat saya keterbukaan itu yang paling. I think that is the most crucial. Iya. Iya kan? Iya. Precondition. Iya betul. Untuk mungkin keterlibatan Anda dengan siapapun. Betul Pak. Sulit loh. Zaman ini kan perubahan itu cepat dan banyak. Iya, sulit sekali. Kalau nggak ada keterbukaan. Dan mereka itu benar-benar harus, mereka harus legowo istilahnya ya Pak, kalau bahasa Jawa, untuk benar-benar dirubah semua gitu. Iya. Pak ini rasanya terlalu mecin nih, nggak boleh kayak gini. Betul. Ayo harus ngurusin BPOM, harus ini, harus itu. Begini, begitu. Packaging saya ganti ya, label saya ganti. Bahkan ada yang namanya kita ganti. Gitu. Ini ya kita udah lihat lah dalam 16-17 bulan terakhir ini, banyak yang nggak bisa melakukan adaptasi. Betul. Mereka yang tidak bisa melakukan adaptasi itu mengalami kelumpuhan temporer. Betul. Bahkan ada beberapa yang mengalami kelumpuhan permanen. Ya kan? Itu sangat disayangkan. Tapi saya tetap ngerujuk ke gimana nih untuk Anda tuh bisa scale up supaya ya jutaan tenaga kerja yang ada di UMKM ini atau mikro UMKM itu bisa diberdayakan atau bisa berdaya. Betul Pak. Iya kan? Itulah yang saya bilang, sebenarnya yang penting itu adalah bukan masuk ke digital ya Pak, tapi sukses di digital. Dan itu yang paling penting. Nah setelah kami 3 tahun bergaul secara dekat dengan UMKM, kami tahu apa kesulitannya, loophole-nya di mana dan segala macam. Akhirnya ya ini kita sekarang sudah punya nih Pak satu formula untuk membuat ini scale up. Jadi secara tidak langsung itu akan memaksa UMKM ini untuk berpikir produk saya ini harus beda dengan yang lain. Pada saat saya ngomong, jadi platform yang sedang kita siapkan ini Pak, itu akan memaksa UMKM untuk berpikir bahwa gimana caranya supaya konsumen suka sama saya ya. Gitu. Karena kalau konsumen suka sama saya, investor pasti lirik Pak. Oh, yang beli banyak ya? Saya mau deh. Karena saya udah nggak harus dulu valuasi dan segala macam lagi. Tinggal lihat aja, ternyata yang beli banyak nih. Gitu kan? Berarti secara tidak langsung itu sudah melegitimasi bahwa UMKM ini bisa berkembang dan punya sesuatu yang unik gitu. Kayak misalnya jamu kita gitu ya Pak ya. Beda banget sama yang lain karena kita konsepnya itu benar-benar dibuat gimana caranya supaya bisa masuk ke anak muda. Caranya gimana? Konsepnya itu adalah jamu on the rock. Oke, apa tuh? Jamu
yang bisa diminum dingin dan rasanya bearable. Warnanya menarik. Adik kita punya jamunya itu anti kolesterol, warnanya biru. Wow. Digestion warnanya coklat, warming warnanya ungu, pelangsing warnanya pink. Dan tim saya belajar ke Solo tentang membuat jamu itu seperti apa. Dan katanya jamu itu diminum panas atau dingin, khasiatnya sama. Gitu. Saya mau tanya, kalau kesadaran Anda terhadap kesehatan, itu menjadi pertimbangan nggak untuk apakah Anda mau membantu Iya, Pak. seorang pengusaha UMKM? Iya. Kalau dia bikin produk yang kolesterolnya tinggi banget, tapi enak dan laku, would you help him or her? Atau Anda, ini nggak sehat nih untuk orang Indonesia nih? Nah, jadi pemikiran kita memang, kalau saya Pak, saya tuh selalu memilih yang sehat. Kenapa? Karena ke depan, 4-5 tahun ke depan, itu tentang sehat. Jadi kalau misalnya dia high kolesterol, ya kita lihat Bapak bisa modifikasi nggak? Gitu. Karena ini nggak hanya tentang kesehatan, tapi juga whether we like it or not, tren ke depan itu akan tentang kesehatan. Makanya kalau produk-produk kita kan beras organik, harus organik. Dan punya sertifikasi Eropa dan Australia. Untuk orang tahu bahwa ini memang benar-benar bagus. Betul. Tempe, Indonesia banget Pak. Itu. Kemudian sambalnya juga harus fresh. Bukan sambal yang bisa berlama-lama. Ada nggak sambal organik? Sambal organik itu yang susah Pak, cari bahannya sekarang. Karena kan kalau misalnya sambal organik kan berarti semua dari ingredient tersebut harus organik. Gini loh, kalau saya perhatiin produk-produk organik, itu kan elastisitas harganya tuh amazing ya Pak. Kecil sekali justru. Iya kan? Mahal tapi jadi tipis untuk cari margin gitu. lebih gampang main di situ kan space-nya. Betul. Dan kalau pengusaha mikro UMKM kita bisa dididik ke situ, dan kebetulan mereka punya kapabilitas, jadi itu. Iya, jadi memang kita selalu meminta mereka untuk berpikir ke sana ya Pak. Sama nih kayak si Kiss ini. Aduh Pak, tadinya match-nya banyak banget Pak. Kita olah, kita bilang untuk flavor mungkin nggak harus match-in semua. Ada taste ingredients lain yang sebenarnya flavory without itu gitu. Ya mereka mau Pak dengerin gitu. Jadi itu juga kita perhatikan ya Pak, sampai sedetail itu. Yang Anda bantu tuh di FMCG aja atau non-FMCG juga ada? Non-FMCG juga ada Pak. Tapi memang di Indonesia itu fortunately kebanyakan FMCG. Memang FMCG sih gitu. Tas yang tadi saya pakai itu juga UMKM. Wow. Oke, ini ada satu metrik yang saya sering pakai terkait dengan produktivitas marginal di Indonesia. Kita tuh relatif masih rendah sekali. Betul. Kurang lebih $24.000 per orang per tahun. Untuk kapasitas orang memproduksi sesuatu barang dan jasa. Dibanding di Singapura yang kurang lebih $170.000. Itu dikarenakan mungkin karena cost of financing di sana jauh lebih rendah dibanding di sini. Terus keberadaan infrastruktur lebih mapan di sana daripada di sini. Terus variabel-variabel lain lah. Nah itu ujung-ujungnya itu kan akan sangat mempengaruhi daya saing. Ya kan? Apalagi kalau mereka mau export oriented ke depan. Dan sebagian udah ada kan. Tapi kalau mereka mau scale up dalam konteks eksportasi, ya mereka bakal bersaing dengan orang-orang yang produktivitasnya jauh lebih tinggi daripada kita. Nah itu gimana tuh pembekalannya? Nah itu sesuatu yang lebih kompleks menurut saya Pak. Karena balik lagi kita tadi bicara ekosistem ya Pak ya. Jadi itu memang diperlukan ekosistem yang besar gitu, yang banyak. Nah dari mulai distribusi, dari mulai bahan baku, dari mulai alat produksi, gitu. Itu semuanya memegang peranan penting menurut saya. Nah, saya rasa setiap orang yang memang punya andil di sana itu harus mulai sadar untuk bisa membuat ekosistem ini semakin kuat.
di kami kayak.id ya karena kami memang ekspertisnya di marketing branding. Jadi itulah kemudian apa yang membuat kami harus membuat ekosistem itu. Setidaknya dari sisi itu kami sudah bisa bantu, Pak. Gitu. Karena saya yakin sekali banyak sekali teman-teman kami di luar sana yang akan bisa membantu untuk hal yang lain. Gitu. Startup kita kan juga amazing ya, Pak ya. Itu bahan baku, distribusi. Kalau distribusi aja kalau dibayangkan dulu dengan sekarang juga sudah membantu nih, Pak. Betul. Dalam marginal itu gitu. Nah, bagaimana nih sekarang yang paling sulit itu untuk UMKM adalah bahan baku. Dan juga alat dan sebagainya. Gitu. Nah, bagaimana itu bahan baku ini juga bisa lebih mudah mereka akses. Dengan kualitas yang bagus ya, Pak. Bukan hanya kualitas yang seadanya. Tadi kan kita bicara tentang organik, kita bicara tentang supaya sehat nih produknya gitu. Itu kan semua tergantung dari bahan baku. Dan UMKM kita ini belum banyak yang mudah terakses dengan bahan baku. Packaging aja menjadi salah satu hal yang sangat sulit, Pak. Contoh, packaging mau pesan MOQ harus 500. As simple as that. Untuk UMKM 500 itu a lot of money. Barriers to entry itu. Exactly, Pak. Nah, itu salah satu yang kita temui di lapangan. Gitu. Bahan baku. Banyak yang akhirnya terpaksa untuk belinya di pasar. Kenapa? Karena supplier besar nggak mau kasih ke mereka. MOQ lagi. Gitu. At least dari sisi kami bisa membantu mereka dari sisi marketing dan branding. Kemudian juga nanti mudah-mudahan para angel investor itu bisa membantu mereka untuk bisa sehingga mereka at least bisa produksi 500 sesuai dengan MOQ dan kemudian 500 ini dengan marketing dan branding terjual. Gitu. Dari seluruh perusahaan yang Anda bantu atau bermitra itu end game-nya mereka itu apa sih? Exit untuk diakuisisi atau end game-nya tuh mereka bisa mengkristalisasi nilai lewat IPO atau apa? Udah ada nggak sih visinya mereka gitu? Visi mereka belum sih, Pak. Tapi pada saat saya bicara sama mereka, saya kasih secara tidak langsung visi kami. Balik lagi, Pak, karena ini consumer goods. Jadi saya sih berpikirnya exit game-nya harus IPO. Karena kan consumer goods balik lagi ke konsumen gitu. Tapi mungkin bisa juga ya mungkin diakuisisi dan sebagainya gitu. Tapi akan lebih membanggakan sebenarnya, Pak, kalau UMKM kita ini bisa IPO. Gitu. Mudah-mudahan UMKM kita ini 5 tahun, 10 tahun ke depan bisa jadi startup kita sekarang. Gitu. Dan saya yakin sekali karena produk-produknya bagus dan insya Allah dengan bantuan marketing dan branding dan kami juga berusaha untuk membuat ekosistemnya dan kami juga berusaha untuk menularkan semangat ini dan sebagainya. Itu mudah-mudahan insya Allah bisa, Pak. Karena kami melihat potensinya bisa. Kebanyakan di mana mereka lokasinya? Kami macam-macam, Pak. Di Jawa Barat, di Jakarta, Tangerang, Bali. Jadi, Sumatera, Kalimantan, Maluku, Sulawesi, Papua, Flores belum? Sumatera dan Kalimantan kita itu punya binaan, tetapi belum benar-benar kita atur, Pak. Karena logistik issue. Balik lagi ke tadi, Pak, ekosistem tadi itu. Ya itu bagian dari kenapa marginal productivity kita masih rendah. Betul. Ya kan? Okay, you've talked a lot about the success stories. Ada nggak yang gagal? Gagal in terms of relationship. Bukan kinerja. Bukan kinerja. Gitu. Untuk yang memang mungkin belum siap secara mental gitu, Pak. Apa yang Anda bisa petik dari pengalaman itu? What would you do differently going forward? What I will do differently adalah saya akan benar-benar interview dan give them the worst scenario for everything. Gitu. In terms of relationship, in terms of semua karena ini maraton. Gitu. At least 3-5 tahun kan? Iya. Dan growing brand itu kan butuh waktu. As you know, right? Itu butuh waktu gitu. Nggak bisa langsung instan sebenarnya. Gitu. You're a great brand builder, ya kan? Kita bicara deh mengenai brand UMKM ke depan.
Ada nggak sih yang bisa jadi kayak PepsiCo atau Kopiko? Saya yakin, Pak. Ada. Kalau produknya itu Indonesia banget, saya yakin bisa. Jamu saya yakin bisa. Kita punya mimpi jamunya itu kayak Starbucks nantinya ke depan. Wow. Karena jamu itu Indonesia banget. Nggak bisa ditiru sama yang lain. Okay. Gitu. Dan kita bisa win di situ. Tadi kan sama Bapak sempat tanya, kenapa sih namanya kayak .id gitu ya Pak ya? Iya. Karena kayak Indonesia. I want to bring the richness of Indonesia to the world. Tuh. Gitu. Indonesian talent, Indonesian products, Indonesian brand. Even in the future, kalau Bapak tanya, end game-nya Kaya.id apa? End game-nya adalah bisa membuat UMKM jadi IPO. Yang kedua adalah kita bisa menjadi company the pride of Indonesia. Yeah. Kayak Amazon, kayak Google, Yeah. Kaya.id, oh it's from Indonesia, it's really good. Yeah. Gitu. Tapi begini loh, ada sesuatu yang cukup sistemik. Modal nih kebanyakan berada di luar, bukan di dalam negeri. Betul. As brilliant as any idea di Indonesia can get, kalau nggak ditempel dengan fulus, Betul, Pak. nggak bisa global kan. Let's be real, Yes. and let's be realistic. Iya. Nah itu cukup sistemik loh. Iya. Amazon tuh bisa gede ya karena ada triliunan dolar di sana, Exactly. ya kan? Exactly. Dan mereka sabar, patient capital. Iya. Mereka sabar nunggu 20 tahun sampai akhirnya profitable. Iya. Ya kan dari awal 90-an baru di tahun 2000-an Iya, betul. profitability-nya Amazon tuh mulai kelihatan sustainable. Nah, di dalam negeri ini nggak banyak yang sabar nunggu 20 tahun. Ya kan? Sampai perusahaan itu bisa profitable dan jumlahnya juga Sedikit. terbatas. Nah, Gimana tuh kalau kita mau mengglobalkan atau mengglobalisasikan brand salah satu, beberapa, atau kebanyakan, atau semua dari ini. Tapi kalau fulusnya nggak ada, itu mau yang- nggak mau kan keniscayaan loh nih. Iya, betul. Kita harus nempel dengan duit-duit dari luar. Betul. Nah itu agak tabrakan tuh dengan aspirasi Anda untuk mengindahkan brand kaya, yang mana Indonesia tuh kaya dengan brand tapi nggak kaya dengan duit. Duit. Nah, itu sih Pak. Maksud saya balik lagi ya Pak ya. I think what I learn juga selama saya di luar negeri itu kan mentality and we respect the process. Ya, ya, Di Indonesia ini kebanyakan orang nggak mau prosesnya, mau resultnya. ya. Gitu. Dari mulai anak-anak muda sampai mungkin investor-investor kita itu seperti itu. Ya. Dimana proses itu yang penting. Growing pain-nya itu yang penting. Gitu. Dan menurut saya, balik lagi Pak, itu ekosistem dan itu sesuatu yang kita sebagai satu negara harus bisa pelajari bersama. Ya. Proses ini yang harus kita lalui. Ya, ya. Gitu. Orang tahu Amazon seperti yang Bapak bilang sekarang. Mereka nggak tahu, they are struggling for 20 years Ya. sebelum sekarang. Ya. Gitu. Tapi kelebihannya mereka, pemodal-pemodal mereka, itu nggak give up. Ya, Karena mereka sabar. betul. Bedanya di sini mungkin nggak sesabar mereka. Kalau menurut Bapak Ya. gimana Pak? Maksudnya Bapak kan dari finance ya. What Saya do you lihat think? ini chicken and egg. Oke. Semakin Anda bisa mengindahkan brand, Ya, semakin Anda tuh dalam posisi yang sangat authoritative untuk mensosialisasikan kepentingan kita untuk meningkatkan jumlah uang beredar atau likuiditas atau modal. ya, Gimana caranya ya? Dan ini nggak perlu diselesaikan dalam 1-2 bulan. Ini prosesnya panjang kan? Betul. Anggaplah ini 3-5 tahun, tapi ya, Anda udah membina 30 pengusaha, sukses semua. Kalau menurut saya advokasi Anda juga jangan untuk mereka-mereka aja, tapi untuk pemangku kepentingan secara keseluruhan, ekosistem Anda bicara. Dan ini termasuk, mohon maaf ya, pemerintah juga. Ya, Untuk mereka ngerti bahwa ini nggak akan bisa mengglobal Ya. kalau money supply-nya atau likuiditasnya terus terbatas. Nanti kita akan terbelenggu dengan fenomena di mana
hanya modal dari luar. Ya, betul. Dan ketergantungan kita terhadap modal dari luar itu semakin tinggi kan. Bukan berarti kita nggak mau modal luar, ya kalau emang nggak ada di dalam negeri kita harus keluar. Tapi kalau aspirasi Anda adalah untuk mengglobalisasikan brand Indonesia, syukur-syukur dengan dukungan dari orang-orang Indonesia, secara holistik, bukan hanya brand building, tapi secara keuangan. Betul. Itu luar biasa. Ya kan? Ya. Anda udah terlibat nggak dalam diskursus atau diskusi dengan orang-orang di pemerintahan atau siapapun lah yang bisa nyambung ke sana mengenai sukses story yang ada di sini? Terus terang belum, Pak. Okay. Karena saya orang yang saya harus buktikan dulu. Setuju. Saya ada sukses story dan saya ngobrol. Iya. Saya nggak mau ngobrol pada saat masih wacana. Iya. Kenapa sih kok kita baru di tahun ketiga ini Betul. mau mulai bicara? Karena kita sudah punya hasil-hasilnya, Pak. Sorry loh, saya bukan mau menyampaikan bahwa you have to depend on the government, bukan ya. Tapi ini nanti at some point diukur aja. Iya. Pas kena gitu, mereka harus ngerti gitu loh ke depannya. Iya. Nah, silakan. Iya, itu sih Pak. Jadi memang saya juga sudah mulai mau untuk banyak ikut membuka diskusi dan sebagainya sekarang, karena memang kami sudah punya sukses story-nya. Kami sudah banyak dapat learning-nya nih. Jadi pada saat ngomong itu udah tahu banget nih Pak, tadi loophole-nya di mana, jatuh bangunnya seperti apa dan harus gimana gitu. Makanya saya juga tadi bilang kan Pak, UMKM tuh kejepit antara bank sama visi. Betul. Gitu. Mereka di tengah nih. Betul. Yang ini nggak bisa, yang ini merasa ini kurang seksi. Betul. Padahal mereka ini yang bisa berkembang. Okay. Consumer goods lah Pak. Sekarang kan perusahaan-perusahaan besar di dunia, banyak kan consumer goods. P&G, Unilever, Nestle, Pepsi, Coca-Cola, consumer goods. Gitu. Tapi mereka itu masih belum dilihat. Nah, kami berharap juga dengan kami banyak bercerita sebagai kaya.id, mereka juga jadi terangkat. Gitu. Cerita-cerita ini yang harus tahu. Ya, government sudah membuat sebuah jalan nih Pak sekarang. Tugas kami adalah membuat jalan itu jadi lebih indah dan supaya bisa lebih smooth lagi lah setidaknya. Setidaknya sekecil itulah yang bisa kita lakukan untuk saat ini. Betul. Gitu. Karena kalau sudah ada sukses story kan orang akan lebih punya semangat. Oh iya pasti. Credibility-nya lebih. Iya. Lebih gampang untuk Anda minta apapun atau bercerita mengenai apapun. Iya, betul. Dan gini deh, saya mau tarik lagi nih. Gimana untuk kita bisa nge-brand Indonesia? Beberapa kali kita bicara dengan beberapa narasumber, bahwasanya Indonesia tuh seringkali is underrated. Iya kan? Padahal dengan atribut yang luar biasa. Populasi terbesar nomor 4 di dunia. Demokrasi terbesar nomor 3 di dunia. Muslim majority yang terbesar di dunia. Tapi kalau ke luar negeri itu mereka kayak nggak tahu mengenai Indonesia seperti apa yang kita inginkan gitu loh. Ya kan? Di mana mereka lebih tahu mengenai negara-negara yang jauh lebih kecil. Karena negara-negara yang lebih kecil tuh yang lebih diketahui itu karena brand building-nya mungkin lebih keren. Gimana sih pandangan Anda? Di luar produk-produk begini ya, untuk nge-brand Indonesia nih. Saya akan jawab seperti my experience ya Pak ya. Saya selalu percaya Indonesia itu bisa terbrand dari each of individual kita dulu sih Pak. Pada saat kita berinteraksi dengan mereka seperti apa gitu. Pada saat saya itu pengalaman saya di Thailand, saya memimpin orang-orang yang bukan orang Indonesia, semua. Bos-bos saya bukan orang Indonesia, apalagi di Asia Pasifik sampai Jepang dan segala macam. Mereka lihat, wow, Indonesia is amazing ya. They see it through me. Gitu. They see it through Pak Habibie. They see it even through you. Well, this is no, I mean, maksud saya, that's what I'm saying gitu loh Pak. Bapak itu kan juga di dunia juga namanya bagus gitu.
right? I always believe let's start from us as individu, act like Indonesian, gitu. Jangan pernah takut untuk bilang saya orang Indonesia, dan this is me, dan ini kami, gitu. Dari situ kalau menurut saya itu yang bisa membuat kita menjadi, dari situ dulu sih Pak. Kalau ini dari pengalaman saya ya, dari saya, dari Bapak, dari anak-anak Indonesia yang lain, gitu. Dari kita semua sebagai bangsa, karena misalnya gini, Indonesia tuh memang mudah-mudahan dari yang kecil-kecil itu jadi menjadi besar ya Pak ya, menjadi terlihat gitu, menjadi kelihatan lah. Saya sih udah seneng nih Pak, banyak film-film hebat sekarang yang main udah orang Indonesia. Terus kayak film Hollywood. Joe Taslim. Iya, Joe Taslim. Sekarang film Hollywood aja kayak apa namanya? Iko Uwais. Iya, film Hollywood itu sudah nyebut Indonesia. Misalnya, lo mau kemana? Oh, I'm going to Indonesia. Atau segala macam. Itu udah ada berapa. Itu kan artinya kita sudah mulai. Dan dari seorang Joe Taslim, dari seorang Gita Wirjawan, dari seorang Nita, orang bisa melihat Indonesia dari sisi, ternyata orang Indonesia tuh profesional ya. Wow, orang Indonesia ternyata smart ya. Oh, ternyata mereka itu humble ya. Ternyata mereka tuh hebat ya. Nah, dari situ kan lama-lama akan terlihat ya Pak. Jadi kayaknya saya hanya bisa menjawab dari situ ya Pak untuk itu. Dari pengalaman saya sendiri. So it's from each of our individu. Kita harus bisa melihat Indonesia. Kita harus bisa mau menjadi Indonesia. Nggak usah takut bahwa kita itu orang Indonesia gitu. Misalnya kita di luar ya kita bilang orang Indonesia, kita pakai sebagai orang Indonesia, kita sopan ya karena orang Indonesia seperti itu, gitu. Jadi jati diri itu dan dari kita sendiri. Saya yakin sekarang di Hollywood pun ngelihat Indonesia dari sosok Joe Taslim bilang Indonesia keren ya, profesional ya gitu. Oh, it's great ya. Gitu. Ini juga saya lihat, ini mungkin titik infleksi untuk Asia Tenggara dan Indonesia, di mana dengan aksi korporat seperti apa yang baru aja terjadi dengan Gojek dan Tokopedia, terus juga dengan Grab, juga dengan Traveloka. I think we're getting to be on the radar, ya kan, more so than ever, ya kan, dan ini untungnya digitalisasi ini telah mengakselerasi evolusi apapun lah yang menurut saya sih net positif untuk kita ke depan. Tapi kalau balik ke pengalaman Anda waktu di P&G, you're one of 5, one of 10. Tapi saya yakin waktu di P&G itu jauh lebih banyak orang Indianya. Iya kan? Yes. Gimana supaya ada 100 Nita di P&G? Gimana supaya ada 100 Nita yang bisa seperti Anda mendirikan Kaya? Supaya ini multiplisitasnya terasa gitu loh. Iya. Nah, ini sebenarnya yang saya reapply juga Pak di Kaya.id. Jadi di Kaya.id ini company kita punya culture, kita punya principle, kita punya bagaimana cara bersama, dan saya mempercayakan brand ini dipegang sama anak-anak muda. I'm giving them tough love. Describe tough love. Tough love itu tim saya tahu lah. Kalau if they do great, I will say good job. Kalau mereka nggak doing great, apalagi berhubungan sama UMKM, I'm gonna be very tough. They're smiling. Okay, let's talk about this. When you recruit, apa yang Anda cari? Resilience. Kalau mungkin tim saya nggak ngeh, tapi kalau misalnya saya interview, saya selalu tanya, what is the lowest moment in your life? And how you bounce back from it? Okay, fair enough. Ini seringkali kita dengar kata grit yang digunakan kan sebagai atribut yang positif. Tapi setelah saya pikir-pikir, kadang-kadang itu juga bisa nggak terlalu positif juga. Karena kalau kita memiliki grit yang tinggi, itu membuahkan skenario di mana kita tuh terlalu percaya terhadap sesuatu yang mungkin aja salah.
it creates overbelief. Yeah. Iya kan? Yeah. Dan yeah, overbelief yeah, is okay if it's right. yeah. Tapi if it's wrong, nyungsep. Overconfidence. Iya. Not necessarily overconfidence, tapi overbelief. Kita percaya dengan sesuatu yang menurut kita nih benar, makanya kita nge-grit terus nih, dijabanin terus kan. Yeah. Tapi kalau yang ini udah salah parkir dari awal, ya nyungsep kan. Betul, Pak. Nah itu, I think that needs to be addressed, dan itu mungkin harus dipertimbangkan dalam proses rekrutmen. Yeah, I agree with you. Iya kan? Yeah. Saya lebih percaya dengan apa yang Anda sebut tadi, keterbukaan. Yeah, open-minded. Gimana orang tuh bisa meng-repurpose Yeah, dirinya sendiri. betul. Itu, wah, nggak gampang loh nyari orang yang kayak begitu. Yeah. Seleksi alam Tapi nggak sih? jangan terlalu fleksibel juga ya. Iya. Atau fleksibel. Fleksibel. Tapi akhirnya kalau di Karya.id seleksi alam sih, Pak. Iya, iya. I can really see tim saya mana yang I know these people going to be good leader, great Pastilah, leader. pengalaman Anda kan Good kaya leader. sekali di Iya. mancanegara. Anda bisa ngukur lah, nih orang kayaknya bakal kemana. Iya. Iya kan? Dan saya berusaha untuk bisa men-save mereka ngambil the best of each country yang pernah saya kerjasama. Iya. Contoh Pak, orang Singapura gitu ya. Selesai nih, misalnya kita bikin suatu kegiatan atau suatu campaign. Begitu selesai dia langsung masuk tempat, langsung duduk depan saya. Feedback. Iya. I want to give you feedback. Iya. Gitu. Orang Indonesia dipanggil, dikasih masukan, keluar, bos gue nggak suka sama gue nih. Iya. Malu, sungkan, atau apa. Iya. Iya. Indian. Of course, they always the one who talk. Iya. Ya kan? Philippines. Philippines gitu ya. Who want to taking care of the project? Iya. Sometimes mereka aja nggak ngerti gimana cara ngerjainnya. Iya. Tapi I wanna do it. Iya. I wanna learn from it. Gitu. So, I think saya every day I learn from my team, I learn from UMKM. Iya. Dulu saya juga selama di PNJ setiap hari I learn from each interactions. Yang saya suka adalah di ruang meeting tuh kita bisa berantem, Pak. Oh no, I don't agree. Wah. Keluar dari ruang meeting. Lunch. Iya. Itu perlu mental dan open-minded Iya. yang luar biasa Iya. untuk bisa nerima itu. Di awal-awal tuh kalau saya dimarahin sama bos saya pikir bos saya nggak suka sama saya. Saya ketemu dia takut. Gitu kan, karena I'm Indonesians gitu kan. Iya. Bos saya bilang, no, it's okay. I tell you, that's it. I'm angry at that time, but I know you'll do better. Iya. Bukan berarti saya marah sama kamu panjang. Hmm. Gitu. Oh, oke. Saya kayak, oh, now I understand. Iya. Saya pernah dimaki-maki di satu sama waktu itu saya levelnya masih Iya. gitu. Terus saya disuruh present. Itu waktu itu bosnya Asia Pasifik lagi datang ke Indonesia. Saya dimaki-maki sama dia di depan forum. Gitu. For one thing dia nggak marah sampai bos saya manggil. Habis itu bos saya manggil, wah, terus saya bilang saya kaget juga gitu. I was surprised with the situation segala macam. Ya udah, terus dia kasih tahu next time gini gitu. Terus udah gitu ternyata yang marahin saya itu yang kemudian endorse saya untuk pindah ke Singapura. Dia bilang, I remember her. Cheng Li. Iya, padahal bisa dimaki. At that time saya dimaki-maki, Pak. Kak, saya nggak yakin, masa begitu ya? Sam Kim is one of the one who endorse you, really? Iya. Wow. So it's all about professionalism Betul. gitu. It's not about personal stuff. Iya. And I learn from each of it. Nah, itu maksud saya yang harusnya talent Indonesia harus bisa seperti Iya. itu. Karena itu yang membuat kita bisa compete, Pak. Iya. Sekarang pun leader-leader multinational company sekarang di Indonesia, whether we like it or not, Indian. Iya. Dipegang sama Indian untuk multinational company. Iya. At least setidaknya lah sekarang company-company Indonesia, startup Indonesia harus orang Indonesia leader. Iya. Gitu. We need more storytellers. Saya selalu ngomong begitu. Yes. Oke. Kedepannya gimana nih? Sampai tahun 2045. Ini pertanyaan-pertanyaan terakhir nih. Anda melihat diri Anda, _kaya.id itu
gimana sih 24 tahun ke depan? Anda ngelihat Indonesia itu gimana sih sampai tahun 2045? Ya, I think semuanya saling terkait ya Pak ya. Untuk Kaya.id 2045 harapannya akan ada beberapa, kita mau nanti para UMKM kami ini bisa IPO dan Kaya.id itu bisa quote-unquote seperti P&G yang punya banyak sekali di bawah brand-brand gede baik, bagus-bagus, keren-keren yang kemudian bisa menjadi individu tapi juga bisa jadi satu untuk jadi kebanggaan Indonesia. You see yourself as an aggregator atau consolidator? Saya sih berpikir I wanna be actually more, bukan saya, misalnya Kaya tuh more on yang benar-benar bisa, it's all about collaborations and ecosystem. Not necessarily ownership ya? Yeah, not necessarily ownership. Keterkaitannya ya? Yeah, tapi kolaboratif? Yes. Okay. Not necessarily ownership. Some of it own it, kayak jamunya kita own, barista kita own, karena kita believe of it, terus kita langsung invest juga gitu. Tapi yang lain, it's all about collaboration juga gitu Pak. Okay. Karena belum tentu sesuatu itu harus kita own untuk bisa jadi bagus Pak. Sometimes they just good dengan mereka seperti itu gitu. I think itu. Indonesia. Tunggu dulu. Oh, belum. Sampai 2045 Kaya ini udah membina berapa UMKM? Oh, wow. Atau mikro UMKM? Agak aspiratif lah. Challenge-nya Bapak berapa? How about if you challenge Saya sih maunya ngomongnya jutaan. Oke. 24. You gotta shoot for the stars. Ya. Ya, pengusaha UMKM berapa? 50-60 juta kan? Karyawannya 125 juta. Iya. Oke. So, ya jutaan UMKM yang sudah kita touch 100 IPO. What do you think? Wah, double banget. Dalam 24 tahun. Yes. 100 IPO. How are you gonna ensure sustainability? Sustainability-nya Kaya.id. I'm building the culture di Kaya.id. So it's the culture of the company-nya strong. I also learn from P&G. The culture-nya strong banget. Itu yang saya build. Dan tim saya itu juga saya harus, mereka itu harus terbiasa dengan our cultures. Okay. Jadi pada saat nanti, saya maunya nanti yang gantiin saya anak-anak ini. Yang sekarang ada di Kaya.id. Yang akan menggantikan saya, yang punya posisi-posisi di atas nanti CMO, COO, dan sebagainya gitu. Dengan culture yang seperti itu. Karena culture itu penting. Bukan siapa leadernya, tapi what is the culture. Jadi leadernya ganti pun, the cultures will still be there. The vision and the mission of the company will still be there. Gitu. Do you see yourself as a bottom-up atau top-down type of leadership? Bottom up. I'm leading by examples. Yeah. Saya kalau meeting selalu tanya sama tim saya kayak, what do you think? What is your result? Gimana kalau kita kayak gini? Karena dari situ saya mau mereka belajar thinking proses. The process of the thinkingnya seperti apa? Kenapa akhirnya kita make this kind of decisions? Gitu. Bagus. Indonesia? Greater than USA, I hope. Wow, oke. Dalam konteks apa? Ekonomi mungkin enggak ya Pak, maksudnya ekonomi kita yang tadi kita masih banyak yang harus dibenerin, tapi I think we getting there. Tapi at least in terms of the name, orang tahu USA, orang akan tahu Indonesia. Indonesia ini kan populasinya paling gede ya Pak. Konsumennya konsumtif sebenarnya. Makanya perusahaan luar negeri semua maunya Indonesia gitu. Dan saya yakin dengan kita banyak startup yang sekarang terkenal, kemudian produk-produk kita juga nanti bagus, banyak orang-orang keren yang sudah di luar negeri, yang tadi saya bilang individu-individu ini, setidaknya di 2045, orang yang tahu USA tahu Indonesia. That's easy. Give me something more difficult. Oke. Ini, Bapak bilang tadi, saya
At least 24 tahun tuh masih lama loh. 24 tahun masih Maksudnya, lama. oke, nggak terlalu lama, tapi ya cukup lama. Cukup lama ya. Kalau by then semua orang yang tahu Amerika udah tahu Indonesia, tuh terlalu gampang. Gitu ya. We can achieve that sooner. Okay. The leader, Indonesian people become the leader in an important positions around the world. Okay. I think that will Yeah. be something yang tadi kalau kita Yeah. mulai dari diri kita sendiri, that's going to be something amazing. Oke. Nah, saya punya end game untuk consumer di Indonesia, Pak, di 2045. Apa? I'm challenging them menggunakan produk Indonesia 80% of their daily life. Wow, cool, 80% top, for Keren. Indonesian consumers. keren. Konten lokalnya 80%, Ya. sehat pula. Yes. Ya, Dari ya. mulai makanan, baju, segala macam, at least yang dia pakai sehari-hari 80% local product Indonesia. Gitu. Wow. Apalagi kita pesan-pesan akhir. Pesan-pesan akhir ya, Pak. Pesan-pesan akhir sih, Pak, it's all about process and ecosystem. Ya, And it's all about, ini semuanya responsibility-nya kita semua. iya, iya. Saya tuh sangat suka dengan apa yang Anda lakukan karena ini terkait dengan UMKM dan banyak yang nggak menyadari bahwa selama 2 krisis sebelumnya, 98 sama 2008, yang paling robust survivability, endurance, durability itu adalah UMKM. Betul. Mungkin yang sekarang ini krisisnya agak-agak sedikit membuat mereka vulnerable. Ya. Tapi bahwasanya mereka atau banyak yang sudah bisa survive dengan melakukan adaptasi, ini luar biasa. Dan kalau menurut saya, for the next 24 years, sampai tahun 2045, UMKM itu akan menjadi bagian besar dari resiliensi tatanan ekonomi kita Ya, ke depan. setuju, Pak. Ya kan? Ya. Dan saya rasa itu yang membuat Indonesia berbeda dengan negara lain ya, Pak. Ya, Salah satu yang membuat Indonesia unik adalah karena kita banyak sekali punya UMKM. ya. Tinggal dipastiin aja inklusi keuangannya. Betul. Terus bukan hanya financially inclusive, tapi murah pula. Betul. Dananya, Biaya finance biayanya. itu harus murah, Iya. betul. Ya, itu yang kami harapkan juga. Iya. Semoga nanti akan ada jalan keluar, Pak, Ya, untuk UMKM terhadap Iya. financial itu. Dan juga yang tadi semoga banyak juga di Indonesia itu, uangnya tuh di Indonesia gitu. Jangan sampai harus cari uang tuh ke luar negeri betul. untuk betul. bisa membesarkan perusahaan di Indonesia. Gitu. Siap. Thank you, Nita. Tuh, thank you, Pak. Terima kasih. Thank you. Teman-teman, itulah Nita Kartigasari, pimpinan dari Kaya.id. Terima kasih. Inilah Endgame.